Summa qala hafizahullahu ta'ala ikramud dhaif. Memuliakan dhaif. Apa itu dhaif? Ya, terjemahannya tamu. Cuman dalam syariat ada dhabit, ada batasan yang dikatakan tamu itu bagaimana? Yang dikatakan hakul jar salahatu ayyam. Hak tetangga, bukan hakul jar, hakul dhaif maksud saya. Haknya tamu itu 3 hari. Apa yang dimaksud dengan dhaif di sini? Ya. Bukan tamu sekedar datang ke rumah. Ya. Datang ke rumah tetangganya, datang ke rumah temannya, ya. Datang ke rumah temannya satu kota sama-sama. Datang ke rumahnya dia bilang, saya ini tamu. Saya punya hak 3 hari, saya berhak ngambil barang-barang, makan minuman tanpa diizinkan. Lah, ya kamu bukan tamu, jelas ya. Maka istilah dhaif itu memiliki dhabit tertentu dalam syariat. Ya. Dhabit tertentu dalam syariat. Dalam syariat kita, orang yang datang berkunjung ke rumah itu ada 2 secara umum. Ada dhaifun dan ada zair. Ada dhaif dan ada zair. Dhaif itu tamu, zair itu orang yang datang berkunjung, dan dia bukan tamu, sekedar datang berkunjung tapi bukan tamu. Yang punya hak 3 hari, ya, yang masyhur dalam riwayat itu, yang punya hak 3 hari itu dhaif, tamu, bukan zair, bukan orang yang sekedar datang berkunjung. Ya, bukan orang yang sekedar datang berkunjung. Yang punya hak sebagai tamu adalah dhaifun, bukan zair, bukan orang yang berziarah. Nah, sekarang apa bedanya? Apa bedanya dhaifun dengan zair? Baik, sebentar. Para ulama menyatakan bahwa dhaifun itu adalah orang yang datang ke rumah kita yang memiliki 2 kriteria, 2 syarat. Ya, 2 kriteria. Ada orang datang ke rumah kita dan dia memenuhi 2 kriteria, maka dia adalah dhaifun, dia tamu. Kapan tidak memenuhi dua-duanya, misalnya satu saja yang terpenuhi, maka dia zair, sekedar datang berkunjung, tapi bukan tamu. Dhaif, kata para ulama, dikatakan dhaif kalau memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, dia datang dari luar kota. Dia datang dari luar kota. Yani tinggalnya bukan dalam kota, bukan satu kota dengan kita. Dia orang dari luar. Kalau kita sekarang ya dari luar kabupaten. Dari luar apa? Kabupaten. Ya. Ya, kabupatennya tentunya di sini ma'ruf ya. Ya, bukan kayak misalnya Bantaeng, Jeneponto dekat-dekat sini. Ya, di Jeneponto perbatasan itu mah masih dekat lah. Tapi kalau Jeneponto kota itu sudah lumayan jauh. Atau kalau Makassar sama cuman Sungguh Minasa itu beda kabupaten memang, tapi masih dianggap satu lah itu, dekat. Kecuali kalau sudah misalnya Panciro ke atas ya, misalnya itu sudah jauh itu. Ya. Ma'ruf lah, intinya dia dari luar kota. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, memang tujuannya datang ke kota kita, tujuannya memang rumah kita. Memang dari dia luar kota masuk ke kota kita, ke kabupaten kita, tujuannya memang rumah kita. Bukan tujuan yang lain. Memang tujuannya rumah kita. Itu namanya dhaif. Ada orang dari Makassar datang ke Bantaeng sini. Tujuannya rumah saya, bukan yang lain tujuannya. Rumah saya memang didatangi. Maka ini namanya dhaif, tamu. Dia punya hak tamu. Ya. Dia punya hak tamu. Tapi kalau misalnya tujuan dia dari luar kota. Perhatikan ya, dia dari luar kota. Tapi tujuannya datang ke kabupaten kita, ke kota kita, tujuan yang lain. Misalnya kebetulan ada keluarganya di sini juga. Dia datang ke keluarganya. Ketika tiba di keluarganya, dia datang berkunjung ke rumah kita. Ini bukan dhaif namanya, bukan tamu. Kenapa? Karena tujuan dia datang ke kota kita adalah ke orang lain, ke keluarganya misalnya. Ini bukan tamu dalam syariat, bukan dhaif namanya. Dia sekedar zair, berkunjung.
Jelas ya? Atau dia datang ke kota kita, ya, datang ke kota kita untuk tamasya, misalnya di tempat kita ada lokasi wisata, datang ke kabupaten kita memang untuk wisata. Nah, setelah wisata dia mampir ke rumah. Nah, ini bukan apa? Bukan doif namanya, dia zair. Ya. Atau sebaliknya, memang dia tujuannya datang ke rumah kita, tapi masih dalam satu kota dengan kita. Ya. Masih dalam satu kota dengan kita, masih satu kabupaten dengan kita, walaupun tujuannya rumah kita, ini juga bukan doif. Dia cuman zair, berkunjung ke rumah temannya satu kota, memang tujuannya ke rumahnya, ini juga bukan doif. Maka tidak bisa orang cuman satu kabupaten datang ke rumahnya temannya, kemudian mengatakan saya tamu, saya punya hak. Enggak, kamu enggak punya hak. Mau ngambil apa-ngapain minta izin. Ya. 6. Harus izin, tidak boleh ngambil sembarangan. Tapi kalau tamu datang ke rumah kita dari luar kota, datang ke rumah kita, dari luar kota datang ke kabupaten atau kota kita, memang tujuannya rumah kita, ini yang namanya doif dalam syariat. Jadi tamu kalau memenuhi 2 syarat. Dikatakan tamu kalau memenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, dia tinggal di luar kota, memang orang dari luar daerah kita. Kemudian yang kedua, tujuan dia mendatangi kota kita memang adalah rumah kita, bukan yang lain. Nah, inilah yang dikatakan sebagai dhaif, dan dia punya hak yang besar, ya, kepada kepada tuan rumah. Ya, nggak boleh ditelantarkan, nggak boleh kemudian dibiarkan, dia harus dimuliakan. Dan ini salah satu akhlak karimah, ya, akhlak yang mulia, ya, yang Nabi SAW diutus untuk menyempurnakannya. Yakni adab ini, akhlak ini sudah ada di zaman jahiliyah. Orang Arab dari dahulu terkenal adab mereka itu memuliakan tamu. Ya, sebelum Islam datang, nggak tanggung-tanggung. Ya, nggak tanggung-tanggung kalau berbicara masalah tamu itu kayak pesta pengantin. Ya, luar biasa. Kalau tamunya banyak, apalagi ya, dihormati, betul-betul dihormati. Nah, kata beliau hafizahullahu taala, ikramul dhaif, memuliakan dhaif. Nah, sudah tahu apa yang dimaksud dengan dhaif di sini. Siapa yang dimaksud dengan dhaif di sini? Ya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan termasuk dosa ketika dia melantarkan tamunya. Bisa dibayangkan ya? Perhatikan, bisa dibayangkan kalau kita dari luar kota masuk ke kota lain, tujuannya untuk mendatangi orang tertentu. Pas sampai di sana, kita menempuh jarak yang jauh, tujuannya memang murni datang ke rumahnya, sampai ke sana tidak dilayani. Ini kan luar biasa menyakitkan. Beda kalau cuma satu kota, saya datang ke rumahnya ini, disuruh pulang, ya saya pulang lagi, rumah saya dekat, nggak ada masalah. Itu bukan dhaif, cuman zair, cuman pengunjung saja biasa, tamu biasa, tapi bukan dhaif. Ya. Maka Nabi SAW betul-betul, ya, menjaga perasaan ini. Karena tidak memuliakan tamu, ya, ini merupakan sebab al-wahsyah, ya kan, sebab permusuhan, ya, sebab permusuhan. Orang jauh-jauh datang dari luar, memang tujuannya datang ke rumah kita, sengaja datang ke rumah kita, sampai ke rumah kemudian tidak dilayani, tidak dijamu. Ini tentunya perkara yang menyakitkan. Ya, inilah hikmah kenapa Nabi SAW mewajibkan, bahkan mengaitkan kesempurnaan iman seseorang dengan apa? Dengan perbuatan memuliakan tamu. Nah, wallahu taala alam bissawab.